dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Untuk belajar sudah. Oke, kalau sudah, hari ini itu kita belajarnya tentang gaya belajar siswa. Hari ini topik kita tentang gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar ini tujuannya itu supaya kalian tahu apa gaya belajar kalian. Atau di sini ada yang sudah tahu gaya belajarnya? Sudah? Ada yang sudah tahu belum? Belum. Oke, kalau belum, hari ini kita akan belajar tentang gaya belajar dan kita akan belajar tentang gaya belajar, dan itu tujuannya supaya kalian tahu apa kalian punya gaya belajar, supaya ketika kalian belajar itu kalian dapat belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Strategi yang kalian lakukan itu sesuai dengan apa. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Perhatikan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Baik. Kami dari kelompok belajar gaya titik akan mempresentasikan hasil refleksi kami. Ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara. Saya akan mempresentasikan hasil refleksi gaya belajar visual dari kami. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Yang keempat, teliti terhadap detail. Yang kelima, mementingkan penampilan. Yang keenam, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Yang ketujuh, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedelapan, mengingat dengan asosiasi visual. Yang kesembilan, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Yang kesepuluh, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Refleksi, kami belajar bahwa cara belajar kami kurang sesuai dengan gaya belajar. Oke, jadi kalian sudah tahu gaya belajar kalian masing-masing? Kalian juga sudah refleksi tentang gaya belajar kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang apa itu gaya belajar. Kalau tadi kalian langsung isi link, maka di sini Ibu akan jelaskan apa itu gaya belajar. Jadi gaya belajar di sini adalah, kalau tadi kalian sudah tahu gaya belajar kalian masing-masing, maka di sini Ibu akan jelaskan tentang apa itu gaya belajar. Atau ada yang sudah tahu gaya belajar itu apa? Oke, kalau belum, gaya belajar itu adalah cara bagaimana kalian mengolah informasi yang kalian dapat. Adalah cara bagaimana kalian mengolah informasi yang kalian dapat. Jadi setiap informasi, setiap pelajaran, atau setiap data yang kalian terima itu, cara kalian mengolahnya itu berkaitan dengan gaya belajar kalian. Jadi seperti yang tadi kalian sudah isi, gaya belajar itu ada 3. Yang pertama itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu dia berkaitan dengan indera penglihatan. Gaya belajar, contohnya kalau orang yang sakit demam, dia minum obat apa? Demam pasti dong. Orang yang sakitnya asma, pasti dia pakai obat asma. Tidak mungkin dia sakit demam lalu dikasih obat asma. Begitu juga dengan gaya belajar kalian. Jadi yang gaya belajar visual, dia harus punya strategi gaya belajar yang sesuai. Gaya belajar yang kinestetik harus punya strategi belajar yang sesuai supaya kalian menyerap informasinya itu dengan cepat.
Jadi sekarang tugas kalian di kelompok adalah kalian diskusi strategi yang akan kalian buat untuk gaya belajar kalian masing-masing. Paham? Oke, silakan berdiskusi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Selamat pagi budak teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan strategi hasil gaya belajar kami. Yang pertama melakukan praktek, yang kedua mengikuti demo atau protokol, yang ketiga drama, permainan atau aktivitas lapangan, yang keempat menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, puzzle, yang kelima menggunakan gerak dalam belajar. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, karena kelompok kinestetik sudah sekarang giliran kelompok visual. Silakan. Sampai ibu dan teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan strategi cara belajar kami. Pertama, belajar dengan gambar, diagram dan cetak. Yang kedua, membuat catatan, simbol, anti. Yang ketiga, menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Dan yang keempat, membuat menyelampukan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Oke, kalian sudah membuat strategi dari gaya belajar kalian masing-masing. Jadi di sini strategi itu bukan saja sampai di sini, tapi kalian aplikasikan di dalam setiap kali kalian belajar. Jadi yang memiliki gaya belajar kinestetik, dia aplikasikan strategi itu setiap kali dia belajar. Dan yang juga memiliki gaya belajar visual, itu dia aplikasikan juga setiap kali belajar, supaya ketika kalian belajar itu kalian dapat menyerap informasi dengan baik. Supaya pelajaran yang kalian dapat itu kalian dapat mengingatnya dengan baik dan kalian dapat mengelola informasi itu dengan baik. Paham? Paham. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan mungkin dengan materi yang lain. Dan sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus.